Untuk menciptakan keamanan sekaligus penindakan hukum kepada kelompok kriminal teroris bersenjata Papua, Polri membentuk Satgas Operasi Nemangkawi. Kehadiran Satgas Operasi Nemangkawi berhasil menjaga bumi Papua semakin kondusif. Dan untuk membahas lebih dalam terkait peran Satgas Nemangkawi Polri dalam keamanan wilayah Papua, saat ini di studio Polri TV Radio telah hadir Wakasatgas Humas Operasi Nemangkawi AKBP Dr. Arif Fajar Satria, SHSIK MH. Selamat petang Mas Arif. Selamat petang Mbak Rahma. Salam presisi. Ya, tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu paket pengantar berikut ini. Untuk melakukan penindakan hukum terhadap serangkaian aksi yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Kepolisian Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas Nemangkawi. Aksi KKB Papua dilakukan di wilayah Intan Jaya, Beoga, Ilaga, dan di Kabupaten Puncak, memakan korban baik dari TNI Polri maupun masyarakat sipil. Bahkan aksi KKB semakin brutal dengan melakukan aksi pembakaran sejumlah rumah warga dan fasilitas umum, seperti sekolah dan tempat ibadah. Satgas Nemangkawi dipimpin oleh Kepala Operasi atau KAOPS yang anggotanya berasal dari beberapa satuan kerja Polri, di antaranya bagian penindakan, bagian intel, pembinaan masyarakat, humas, dan beberapa satuan kerja lain. Operasi penindakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Nemangkawi difokuskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Selain itu, Satgas Nemangkawi juga membuat program unggulan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Papua lewat program misi kemanusiaan yaitu Binmas Noken Polri. Peran Satgas Nemangkawi Polri dalam keamanan wilayah Papua berhasil menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Meski teror KKB yang sempat menghantui masyarakat bisa diatasi lewat kehadiran Satgas Nemangkawi. Tim Liputan Polri TV. Ya, langsung saja kita membahas terkait Operasi Nemangkawi dan bagaimana pengalaman Mas Arif menjadi bagian dari Satgas Operasi Nemangkawi ini sudah berapa lama dan apa saja sih sangat berkesannya dari bertugas di Ops Nemangkawi? Ya, sebelum saya ceritakan ini Mbak Rahma, kita harus tahu dulu nih historikal bagaimanakah adanya Nemangkawi itu, penyebutan nama Operasi Nemangkawi sendiri. Operasi Nemangkawi ini sudah dari tahun 2018. Pada tahun 2018, kata sandi Operasi Nemangkawi ini sudah ada. Nemangkawi sendiri diambil dari pegunungan yang berada di Papua. Jadi pegunungan di sana itu namanya Pegunungan Gergaji, sehingga dinamakanlah Operasi Nemangkawi dengan sandi Operasi Nemangkawi. Operasi Nemangkawi ini dilakukan secara terpusat, dalam hal ini Mabes sebagai pengendali operasi atas kegiatan yang berada di Papua. Jadi untuk cerita pengalaman ini dari tahun 2020 saya sudah mengikuti. Berapa lama tuh? Dari Januari 2020 sampai dengan sekarang ini sudah 1,5 tahun Mbak Rahman untuk mengikuti kegiatan operasi Nemangkawi ini sendiri. Gitu. Untuk pengalaman tentunya masing-masing setiap periodenya itu berlainan. Tentu konsep-konsep operasi pada tahap pertama akan melakukan penindakan hukum seperti apa, kemudian kegiatan selain itu soft approach juga seperti apa. Tentunya akan dikonsep terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kepada kegiatan operasi. Perbedaan tahun 2020 dengan tahun 2021 pun ada. Kalau 2021 kita lebih cenderung kepada sudah meminimalisir, sudah mengklasterkan, sudah mengkelompokkan mana yang perlu dilakukan penindakan pada kelompok yang mana. Gitu Mbak Rahmat. Tapi kan Operasi Nemangkawi ini sudah cukup lama, pasti kan banyak pengalaman yang berharga dan berkesan, apalagi di tugasnya sebagai Wakasatgas Humasnya. Ini apa saja Mas Arif bisa cerita? Mungkin ada sampai harus bertaruh nyawa dalam meliput, mendokumentasi, seperti apa Mas? Jadi memang tujuan kita yang utama, jadi Mbak Rahma kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan, Humas itu harus memberikan fakta yang aktual. Dia harus bisa menggambarkan bagaimanakah situasi yang sebenarnya terjadi. Terkadang kalau kita tidak mengikuti di TKP nih Mbak, ada suatu ke TKP. Kalau kita tidak mengikuti, kita tidak bisa menggambarkan. Oh, apa yang kejadian yang terjadi di situ? Penyebabnya kenapa? Ataupun
sekiranya bagaimana saya harus memberitakan. Itu kita harus bisa mengabarkan sebuah fakta yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, dan masyarakat, oh ini loh yang terjadi. Di sana tuh sebenarnya aman, kondusif dengan adanya suatu aparat keamanan yang ada. Pada waktu itu kita mengambil barang bukti yang diamankan di posko, di sana ada posko 72 ya, 73 ya. Kita mengambil di Ilaga, kita mengambil barang bukti waktu itu dari TNI Polri habis melakukan penggeledahan suatu zona yang menemukan beberapa dokumen dan juga ada amunisi yang berada di situ. Pas saat kita menyampai ke lokasi, itu di tengah jalan kita dihadang, ditembakin dari kelompok teroris bersenjata ya. Dia dari arah depan, dia tembaki, kemudian kita turun, kita berlindung dulu, Mbak. Kita mau sesuai dengan SOP yang ada, tentunya sebelum kita berangkat kita sudah ada body vest, helm, kemudian persenjataan, dan juga ketika ada hal yang demikian, tentunya patroli jarak jauh itu akan langsung kita hubungin untuk membantu membackup kegiatan kita, begitu. Nah, pas ketika sedang dihadang atau diserang seperti itu, ada berapa banyak orang saat itu bersama Mas Arief dan bagaimana antisipasi langsung selanjutnya? Kita saat itu berlima, jadi berlima karena kita di mobil kita ada berlima, kemudian di mobil yang kedua ada kurang lebih berlima juga ya, ada 10 ya. Ketika kita sudah menjelang pintu masuk, menjelang batalion itu, tiba-tiba ada diserang depan situ. Proses penyerangan tersebut tentunya kita tidak melanjutkan, kita berhenti terlebih dahulu, kita mencari perlindungan, kita keluar dari mobil, masing-masing kita mencari perlindungan dan saling melindungi. Jadi kemudian kita memanggil bantuan untuk bisa mengcover kita untuk melanjutkan pengambilan barang bukti itu. Kemudian juga hal yang menarik juga, waktu olah TKP yang rumah yang dibakar oleh kelompok teroris bersenjata ya, kita harus olah TKP. Kita memang betul-betul konsep pengamanan itu harus berjalan sesuai dengan SOP yang ada ya. Jadi dalam olah TKP nanti harus sekian menit kita harus laksanakan, karena begitu kita misalnya kita tidak segera keluar dari wilayah situ, mungkin dari pihak KKTB tersebut menyerang kita. Jadi kita sudah mempunyai SOP maupun drone yang kita terbangkan terlebih dahulu untuk memantau situasi. Ya, kondisi situasi di Papua seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang setiap hari menjadi sebuah kekhawatiran dan ketakutan masyarakat karena adanya kehadiran KKTB ini? Ya, KKTB ini sebenarnya mereka berada di wilayah pegunungan, Pak. Untuk wilayah perkotaan sendiri dan pemukiman masyarakat itu sudah TNI Polri kuasai. Mereka melakukan hunting run. Ketika mereka menyerang, kemudian mereka langsung segera lari masuk ke hutan ya, kemudian dia lari kembali. Dan untuk tim kita pun sudah waktu itu sudah sampai mengejar wilayah dari Woloni, Mayupiri, khususnya Ilaga ya, Woloni, Mayupiri, kemudian sampai dengan titik di Olenski, di pusatnya mereka. Beberapa titik kelompok teroris bersenjata kita berhasil kuasai, Pak. Diduga dia dari kelompok teroris bersenjata Egyanus Kagoya, ya, itu ahli guru kita sudah berhasil dikuasai. Kemudian di titiknya Lekagak Talenggeng juga kita mampu kuasai pada kemarin ya, bulan Mei itu kita sudah evakuasi ke sana. Gangguan-gangguan memang selalu mereka tembakkan, memancing tembakan untuk kita merespon. Jadi setelah mereka kita merespon, mereka nanti penembak lain datang dari arah yang lain. Jadi itulah mungkin yang terjadi pada Baratu Komang almarhum yang gugur pada saat itu. Jadi memang sengaja mereka memancing. Jadi tugas Satgas Humas Nemangkawi ini cukup berat menurut saya karena situasi di sana kan internet tidak stabil tuh Mas Arief. Itu gimana ketika harus mengirim berita atau menginformasikan kondisi yang terkini kepada media, kepada masyarakat? Memang untuk kondisi di sana memang karena tower-tower yang berada di sana kan dibakar oleh kelompok teroris ini ya. Jadi mereka bakar
Sehingga kita mau tidak mau kita harus menggunakan fasilitas satelit, di mana kita kalau misalnya bergeser dari satu titik ke titik yang lain, kita harus membeli lagi paket. Jadi kalau misalnya saya dari Polres ke Polsek itu sudah berbeda, menggunakan kita satelit berbeda-beda juga. Mungkin kemudian di kantor bupati juga berbeda. Itu yang mungkin yang kita dalam pengiriman data pun kita agak terlambat, apalagi mengirim video ya. Mengirim video itu pasti akan susah. Betul. Karena membutuhkan processing yang cukup lama, kadang kita mengirim pagi siang baru nyampe. Jadi selalu terpending seperti itu ya, tapi mau nggak mau kita harus memberikan informasi kepada masyarakat secara up to date, itu memang harus tugas humas seperti itu. Jadi apa saja yang biasa diupdate oleh Mas Arief yang saya lihat sering sekali laporan langsung dari lokasi gitu. Kita pertama kali kita harus menggambarkan situasi satu, ada titik keramaian baik di bandara, kemudian situasi bagaimana untuk pusat perbelanjaan di sana, kemudian aktivitas jalan, kemudian kesehatan, kemudian pada masyarakat titik berkerumun ataupun musik keramaian ya, bukan berkerumun sih, keramaian, kita harus senantiasa kita ambil gambar. Ini loh, baik pada saat misalnya kontak tembak terjadi pagi ataupun malam, kita harus ngambil bagaimana situasi masyarakat di situ. Untuk kita tahu, oh kita harus melakukan apa ini. Tentunya pada saat kejadian kita sudah langsung melakukan sekat-sekat untuk mereka bisa masuk ke dalam kota. Itu sudah senantiasa disampaikan ke Bapak Kepala Operasi ya. Begitu ada kejadian cepat direspon untuk segera tutup supayanya mereka tidak bisa masuk ke dalam area perkotaan ini. Jadi ya setiap harinya masih aktivitas masyarakat seperti mereka main voli, mereka di pusat perbelanjaan itu lancar. Gitu. Tapi sebenarnya masyarakat di sana juga apakah merasa ketakutan, kekhawatiran dengan kegiatan KKTB ini yang sudah sekian kali bertubi-tubi melakukan penyerangan, penembakan, pembakaran seperti itu? Beberapa tapping masyarakat, terutama pada tokoh adat, kemudian tokoh agama juga sudah kami ambil ya Mbak Rahma ya. Mereka sangat mengharapkan kehadiran TNI Polri di sana dan sebagian masyarakat. Karena dengan adanya TNI Polri di sana tuh kegiatan bisa berjalan dengan lancar ya, dan juga mereka tidak takut was-was. Pasti kalau ada patroli lewat dan lain sebagainya, masyarakat kan tenang di sini, tenang. Mereka mau aktivitas perdagangan maupun mereka keluar ke rumah, mereka tidak takut. Jadi itu yang diharapkan. Beberapa sempat saya ketemu sama ketua lembaga masyarakat adat Kabupaten Puncak yang membawahi seluruh kepala suku yang di sana. Beliau menggambarkan Puncak ini damai. Siapa yang berbuat kebaikan di Kabupaten Puncak, ya, itu akan menuai hasil nantinya dengan baik. Artinya dalam falsafah tersebut dari beliau selaku tertua adat di sana, ya mereka menghendaki ini, ya, khususnya KKB ini bisa sadar lah. Ya kalau terjadi begini terus, sampai kapan ini bisa maju. Jadi itu yang beliau sampaikan. Selain banyak yang berkesan, ada juga yang hal yang unik. Ya. Saya pengen tahu nih dari Mas Arief ketika pernah cerita bahwa ada bakar Hanoi, itu apa ya Mas Arief Ya, itu? ini bakar Honai. Honai ya? Ya Honai. Bakar Honai itu waktu pertama kali saya kira itu seperti bakar batu. Bakar batu itu budaya yang ada di Papua. Di situ nanti ada mungkin hewan babi, kemudian ayam, kemudian ada ubi-ubian yang dibakar di dalam batu yang sudah dipanaskan ya. Kebetulan saya waktu itu ikut juga di Intan Jaya sampai bakar batu ininya. Jadi prosesi bakar batu saya tahu. Saya kira waktu bakar Honai itu di Ilaga ya, Kabupaten Puncak itu seperti nanti Honai dibakar. Itu ternyata tidak. Bakar Honai itu tidak terjadi setiap tahunnya maupun dalam kurun waktu yang cukup lama. Bakar Honai akan dilakukan apabila untuk mengakhiri perseteruan. Ini keadaannya perseteruan waktu itu dari Tabuni dengan Mom. Itu suku terbesar di sana.
suku Dani dengan suku Damal. Kebetulan kepala sukunya juga waktu itu sudah ketemu. Waktu itu ketemu sama saya menceritakan bakar hone itu merupakan budaya adat di sana, mengakhiri segala perselisihan dan perdamaian yang kurang lebih 10 tahun ya mereka masih terus berseteru. Jadi hari itu selesai. Bakar hone sendiri itu seluruh peralatan perang pada waktu itu disimpan dalam hone. Oh, disimpan? Ya, dalam hone. Kemudian pada saat acara hari H, peralatan perang tersebut dikeluarkan dan dikembalikan kepada para kepala-kepala suku. Entah nantinya kesepakatannya itu dibakar, ataukah dipendam, ataukah nanti dikembalikan masing-masing lagi, dibagi lagi, itu tergantung dari kesepakatan. Bukan bakar honenya yang dibakar, bukan. Baru setelah itu makan-makanlah di situ, tetap acaranya nanti bakar batu. Peristiwa bakar hone itu diawali dengan prosesi adat terlebih dahulu. Jadi semuanya nanti melaksanakan bakar batu, sudah selesai semuanya, baru memuncaknya ke bakar hone. Bakar hone itu artinya sudah selesai dilakukan dari perseteruan yang bertahun-tahun. Ya, itu kurang lebih sudah 10, menjamin 9, aman dong di lokasi itu. Ya, untuk perseteruan antar suku ini. Jadi waktu itu adanya konflik pilkada yang berkepanjangan yang memakan korban banyak. Jadi untuk mengakhiri itu semuanya, walaupun perdamaian itu sudah ada, teman, kalau di sana ada suatu tradisi, yaitu bakar hone, begitu, Mbak. Oke. Ya. Dan ada salah satu cara juga dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan soft approach. Itu Ya. juga menjadi salah satu tugas dari betul. Satgas Humas Nemangkawi. Ya, jadi kegiatan Satgas Nemangkawi ini memang pada penegakan hukum. Tapi penegakan hukum itu diimbangi dengan kegiatan soft approach. Kepala Operasi Nemangkawi dalam hal ini senantiasa menonjolkan kita melakukan soft approach sebanyak-banyaknya. Soft approach baik kegiatan Bimas Noken. Bimas Noken itu bermacam-macam. Nanti ada di sana memberikan bibit peternakan, babi, kemudian sapi, ayam, kemudian perikanan. Tidak hanya memberikan bibit, mereka kerjasama juga dengan dinas-dinas yang ada memberikan penyuluhan. Jadi setelah proses pemberian penyuluhan itu, inilah untuk percepatan ekonomi masyarakat ya. Dari tahun 2020 itu 10, nantinya tahun 2021 sudah berkembang dari berapa babinya. Ya, ada juga yang dari mereka yang sudah berkembang banyak, mereka sumbangkan ke gereja, mereka ngajak sebelahnya. Itu yang diharapkan, tujuan adanya Bimas Noken. Selain juga itu Piajar. Piajar itu sangat direspon. Anak-anak sekolah. Kalau Mbak Rahma, mungkin rekan-rekan semuanya melihat bagaimana antusias masyarakat, khususnya anak-anak di Papua ya, di Kabupaten Puncak itu sangat mengharapkan sekali, mereka tuh sangat pengen belajar. Makanya ketika diadakan di sana Piajar, bukan main banyaknya, banyak yang datang. Jadi kesadaran sampai mereka menunggu, Pak kapan lagi, itu mau yang belajar, ditagih. ya? Itu motivasi mereka untuk pengen sekali belajar. Itu anak-anak usia berapa, Mas? Mereka usia mungkin 6 sampai 10 tahun, itu mereka ini sekali antusias. Sampai kita waktu itu sudah, kita kan punya posko di Polsek ini. Jadi kita di Polsek situ sampai mereka main ke Polsek. Kapan Pak belajar lagi? Kapan belajar lagi? Nah, itu menunjukkan bahwasannya itu mereka pengen maju ini. Dan ini perlu memang itu terus dibuat suatu, kemudian konseling juga ada juga ya, konseling ya atas dampak dari tindakan-tindakan KKTB yang ini yang sering melakukan teror, kita memberikan konseling juga. Kemudian kegiatan selain itu juga ada kegiatan bakar batu. Bakar batu itu merupakan tradisi. Satu kegiatan kita awali dengan tradisi bakar batu dulu untuk mengumpulkan masyarakat. Jadi kita memang mengklaster supaya untuk para pemuda ini tidak ikut ke kelompok teroris bersenjata. Jadi itulah yang kita inikan dulu. Lakukan penggalangan, kita lakukan berikan motivasi dan juga untuk khususnya perekonomian ya, untuk baik peternakan,
kemudian perikanan. Jadi mereka harus memang diberikan seperti itu untuk kegiatan soft approach yang ada. Terus yang menarik lagi Mas Arief, pernah nggak meliput bahwa kan anggota Polri juga pernah gugur ya, banyak ya, bahkan dari kontak senjata KKTB ini. Bagaimana ketika melihat teman sendiri ya menjadi korban saat itu? Ya, memang dalam hal ini yang pertama kali motivasi dari pimpinan. Jadi ketika prajurit itu gugur, itu kita langsung secara merta kita langsung jemput, kita langsung turun semua. Bagaimana kita mengevakuasi yang pada waktu itu memang sulit sekali ditembus oleh kendaraan, ya, dengan posisi kita ditembakin, akhirnya waktu itu dijemput pakai heli, ya, dari perintah Bapak Kepala Operasi, ini harus cepat dievakuasi, dan kemudian kita berikan speaking kepada personel ini. Jadi memang dari segi ini kadang mereka sedih. Kemudian kita harus memberikan motivasi, dan rata-rata mereka langsung berangkat kembali. Dan memang itu harus itu motivasi baik dari diri maupun dari pimpinan itu sangat perlu di dalam suatu konsep operasi seperti itu. Kalau dilihat ini kan tantangan tugasnya sangat berat, operasi Nemangkawi, meninggalkan keluarga dan juga bertaruh nyawa. Apa yang menjadi motivasi besar dari para anggota tetap bertahan dan ingin memajukan Papua dan membuat Papua ini lebih aman? Ya, itu tadi Mbak, tentunya dari motivasi diri ya Mbak ya, dari motivasi diri, mereka juga kecintaan terhadap Papua sendiri ya. Waktu itu sempat ada juga kan, Papua di hati, bekerja sepenuh hati, NKRI sampai mati. Nah, itu falsafah itu karena kita melaksanakan tugas dengan ikhlas ya pertama kali, kemudian kita juga mendapat dukungan dari keluarga nih. Bagi yang sudah berkeluarga tentunya dapat dukungan dari keluarga maupun orang tua. Terkadang ya dengan seberat apapun kalau kita sudah mendapat dukungan baik dari keluarga, kemudian kita dapat dukungan juga dari pimpinan, tentunya kita akan lebih mendalami tugas tersebut dan melakukan hal yang terbaik untuk negara ini. Mungkin itu. Ya. Satgas ini tergabung dari beberapa satgas. Apa saja sih dari Nemangkawi ini? Untuk operasi Nemangkawi memang ada beberapa satgas. Sinergitas kunci utama di dalam kegiatan operasi Nemangkawi ini, Mbak. Jadi sinergitas yang dibangun dalam operasi Nemangkawi ini baik antara TNI Polri, kemudian juga dengan masyarakat, pemerintah ya. Jadi khususnya untuk TNI ini ada beberapa satgas, yaitu seperti untuk Polri juga ya, ada Amole, ada Pinang Sirih, ada Pamrawan. Ini yang harus disatukan. Kemudian dengan itulah ketika misalnya ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh Nemangkawi, Pinang Sirih, dan Pamrawan serta Amole ini saling membantu. Semuanya saling membantu. Nantinya pembagiannya tetap dari Kepala Operasi Nemangkawi Polri akan menentukan, dan juga TNI ya, Kepala Operasi TNI akan berdiskusi ini harus seperti apa yang dilakukan, pelaksanaan operasinya seperti apa, kemudian pembagiannya tugas seperti apa, dan bagaimanakah untuk melindungi masyarakat, meminimalisir korban dari masyarakat. Itu tujuan dari pelaksanaan operasi. Jadi kalau misalnya di situ banyak masyarakat, kita lebih bagus menunda. Tidak kita melakukan tegas tapi terukur. Jadi tidak kita langsung serampangan, ini tidak. Kita melakukan tindakan tegas tapi terukur. Ketika di situ ada perlu masyarakat, di situ ada juga KKB, kita lebih bagus kita mengundurkan diri terlebih dahulu untuk menunda, untuk mencari betul-betul sasaran yang kita inginkan. 1,5 tahun bertugas di Papua dan bergabung dalam Satgas Operasi Nemangkawi. Apa yang bisa dideskripsikan terkait Papua itu sendiri, Mas Arief? Ya, kalau kita sebenarnya Papua ini ya Mbak ya, ini kalau keindahan ya, pertama ya, memang keindahan itu tidak ada dapat di tempat lain ya Mbak ya. Satu, Papua, apalagi kalau
Mbak Rahma atau rekan-rekan itu pernah ke Intan Jaya, pernah ke Ilaga. Itu bukan main itu. Itu seperti apa ya? Yang pertama kali sejuk ya. Dan memang di sana tuh kondisi alamnya yang betul-betul memang alami dan juga sangat nyaman sebenarnya. Nyaman sekali. Nah, jadi kita sudah pernah ya ke Duga, ke Intan Jaya, Ilaga, kemudian ke Timika. Mungkin dari sekian itu yang paling enak itu Intan Jaya sama Ilaga. Dari ini ya, dari nyaman, damainya. Cuman karena gangguan-gangguan ini, Pak. Jadi pengalaman saya dari tahun 2020, terkhususnya setelah pada tahun 2021 ini kita lebih intens ya pada zona mini itu ya. Kita baru tahu, oh ternyata budaya yang ada ini di sini tuh masyarakat itu seperti ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan juga, terus kemudian apa yang perlu kita informasikan juga kita harus senantiasa update ya. Jadi ketika operasi itu berjalan kita tidak stagnan. Kita harus mencari progres. Ketika ini ada kejadian seperti ini, itu harus secepatnya kita memberikan informasi kepada masyarakat. Dan pastinya update. Beritanya ditunggu Ya, kadang oleh masyarakat media-media. kan ini, mereka memancing, Pak, ada kejadian Pak di Pulaga, itu rumah-rumah masyarakat di sana dibakar. Oh iya, kita harus segera mengecek itu, Pak. Oh, sebentar kami akan melakukan pengecekan. Biasa kami dari Satgas lainnya, baik dari BIN, kemudian dari kita langsung melakukan penyelidikan ke sana. Biasa lewat drone, udara terlebih dahulu, melihat situasi. Dipastikan tidak ada yang terbakar, kemudian kepala sukunya biasanya datang. Kita undang untuk kita memberikan statement. Itu sangat penting. Ketika kepala suku ataupun kepala distrik memberikan suatu statement bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa, di sana tuh aman. Itu langsung itu iya. Itu menunjukkan yang pemberitaan yang kuat dan fakta yang akurat ya menurut kami untuk membantah hoax maupun provokasi yang lain. Ya untuk ya pengalaman dari tahun 2020 sampai 2021 sini ya tentunya lumayan cukup banyak sih. Jadi ya itulah salah satunya ya mungkin bagi personil-personil juga yang itu kan banyak yang dari tahun 2018 ya. Seperti yang sempat viral kemarin, tidak pernah lebaran, tidak pulang. Ya memang ketika di area penugasan pada saat lebaran itulah biasanya sering terjadi gangguan. Nah, kita diberikan izin untuk pulang itu setiap 6 bulan sekali. Kalau ini bulan Juni, nanti berakhirnya 30 Juni, kemudian 1 Juli juga nanti pulangnya Desember. Jadi tetap hak untuk kembali itu ada setelah pelaksanaan operasi. Jadi namun pada saat lebaran tentunya itulah yang kita harus waspada. Mungkin seluruh kepolisian Republik Indonesia juga pada waktu lebaran sama pasti tidak ada cuti mungkin ya, gitu. Betul. Ya. Ya, closing statement aja dari Mas Arief terkait pesan Kaptipmas atau apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa penonton politik. Ya, khususnya kepada pemirsa semuanya dalam hal ini terkait dengan apa yang terjadi khususnya di Papua, Mbak Rahma, bahwasanya itu tidak seperti yang dibayangkan oleh rekan-rekan semuanya. Di sana itu banyak OPM yang mengganggu, yang terus mengganggu di sana. OPM itu adanya di gunung. Kalau di dalam kota itu sudah di bawah pengawasan kami semuanya. Jadi juga dari tokoh adat di sana juga sampaikan di sini tuh aman. Apalagi kalau sudah di Timika ya, di Timika itu memang tidak ada apa-apa. Timika yang paling gangguan itu di Tembagapura ke atas lah, ya, di area pegunungan. Tapi kalau di dalam kotanya sendiri itu aman. Ya, bahkan kita ketemu sama Pak Bupati nih, Mbak Rahma, untuk beliau menjamin untuk kota Timika ini aman. Dan juga untuk kota-kota dalam kota lainnya itu aman.
kadang memang ada yang besar-besarkan di sana, sering diganggu OPM sehingga takut. Jadi tolonglah hindari berita-berita yang tidak benar ataupun yang sifatnya hoax dan juga memprovokasi orang lain. Nah, barusan ini ditangkap oleh Satgas Cyber ini, ya pada Rabu kemarin ya. Jadi memprovokasi bahwasanya di sana ada pembakaran di sini. Itu pelakunya barusan ditangkap kemarin dan itu ketua KNPB OPM wilayah Maroke yang barusan kemarin ditangkap. Jadi pesan saya dalam closing statement ini mungkin untuk bisa sharing terlebih dahulu sebelum share, kemudian mengecek kebenaran apa yang terjadi sehingga terhadap pemberitaan yang tidak benar ataupun kegiatan operasi yang diberitakan tidak benar bisa dilakukan konfirmasi terlebih dahulu, dan juga kehadiran operasi Nemangkawi di Papua untuk memberikan dan menjamin rasa aman bagi masyarakat. Baik, terima kasih Mas Arief atas waktunya. Baik, usai sudah pembahasan kita dalam Dialog Presisi, nantikan Dialog Presisi mendatang dengan berbagai topik-topik menarik lainnya di episode mendatang. Saya Rahmawati, terima kasih, selamat petang dan salam presisi.